Halo, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa karena Tuhan baik. Tuhan Yesus besar dan dahsyat. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk kembali membuka Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan kami Elkana Ministry, kami hadir untuk menjadi sahabat bagi semua anak Tuhan untuk bisa membaca Alkitab bersama-sama saudara. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, di mana di sana ada 2 perikop yang akan kita baca hari ini. Perikop yang sangat menarik yaitu ingat dan taat, dan yang perikop yang kedua berkat dan kutuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk kelepasan, untuk pengampunan Tuhan, untuk pemulihan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang memagari kami setiap hari seperti perisai. Terima kasih, apapun kondisi kami, setiap kami ada dalam semua permasalahan, kami ada dalam penyertaan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan dengar firman Tuhan, merenungkan, membaca Alkitab bersama. Tuhan kiranya menolong setiap kami dalam pembacaan firman. Kami percaya ketika firman diberitakan, maka di sana ada pemulihan, di sana ada mujizat, di sana ada kesembuhan, di sana ada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita bersama membaca Ulangan pasalnya yang ke-11, dan seperti biasa saya membacakan Alkitab kepada saudara setiap hari dari Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau Alkitab IMB. Ingat dan taat. Jadi engkau harus mengasihi Yahweh Elohimmu dan memelihara perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya selama-lamanya. Kamu mengetahui hari ini bahwa aku tidak berbicara kepada anak-anakmu yang tidak mengetahui dan yang tidak melihat hukuman dari Yahweh Elohimmu, kebesarannya, keperkasaan tangannya, dan lengannya yang teracung, dan tanda-tanda serta perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di antara orang Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan seluruh negerinya. Juga apa yang telah dilakukannya terhadap tentara Mesir dan kuda-kudanya, serta kereta-kereta perangnya, ketika dia membuat air laut merah meluap melingkupi mereka, ketika mereka mengejar kamu dan Yahweh membinasakannya untuk selamanya. Engkau pun mengetahui apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, dan apa yang telah dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak-anak Ruben, ketika bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah mereka dan semua hamba serta kekayaan mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Namun matamu telah melihat semua perbuatan besar yang telah dilakukan Yahweh. Kamu harus memelihara semua perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu menjadi kuat dan dapat memasuki serta memiliki negeri di mana kamu harus menyeberang untuk memilikinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu, untuk memberikannya kepada mereka dan keturunannya suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Sebab negeri yang kamu masuki untuk memilikinya bukanlah seperti tanah Mesir yang dari sanalah kamu keluar, di mana setelah engkau menabur benihmu maka engkau harus mengairinya dengan kerja keras, seperti halnya kebun sayur. Sebaliknya, negeri yang akan kamu masuki untuk memilikinya adalah negeri yang berbukit dan berlembah, yang mendapat air minum dari hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara Yahweh Elohimmu. Mata Yahweh Elohimmu tertuju padanya dari awal tahun sampai akhir tahun. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini untuk mengasihi Yahweh Elohimmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, maka aku akan memberikan hujan ke atas tanahmu pada musimnya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu dan anggurmu serta minyakmu. Dan aku akan memberi rumput di padangmu untuk ternakmu, dan engkau akan makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya hatimu tidak tertipu dan kamu menyimpang serta beribadah kepada ilah-ilah lain dan sujud kepadanya, sehingga murka Yahweh menyala-nyala terhadap kamu dan dia menutup langit
sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak memberikan hasilnya. Lalu kamu segera binasa dari negeri yang baik yang diberikan Yahweh kepadamu. Namun kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan di dalam jiwamu, dan harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan itu harus menjadi lambang di dahimu, dan kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, dan ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Dan engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhurmu untuk memberikannya kepada mereka selama langit berada di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh memelihara dan melakukan perintah yang aku sampaikan kepadamu dengan mengasihi Yahweh Elohimu dan hidup menurut segala jalannya yang bergantung padanya, maka Yahweh akan menghalau semua bangsa ini dari hadapanmu, dan kamu akan memiliki negeri bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang dipijak telapak kakimu akan menjadi milikmu, dari padang gurun sampai Libanon, dari sungai itu yaitu sungai Efrat sampai laut yang terjauh sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di hadapanmu. Yahweh Elohimu akan membuat orang gentar dan ketakutan atas seluruh negeri yang kamu pijak itu, seperti yang dikatakannya kepadamu, berkat dan kutuk. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu menaati perintah Yahweh Elohimu yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak menaati perintah Yahweh Elohimu dan menyimpang dari jalan yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Apabila Yahweh Elohim membawa engkau ke negeri yang akan engkau masuk untuk memilikinya, maka engkau harus mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di seberang Yordan dan di belakang arah matahari terbenam di negeri orang Kanaan yang diam di Arabah berseberangan dengan Gilgal di dekat pohon-pohon terbantin di More? Sebab kamu ini akan menyeberangi Yordan untuk masuk dan memiliki negeri yang diberikan Yahweh Elohimu kepadamu, dan kamu akan memiliki dan mendiaminya, dan kamu harus melakukan semua ketetapan dan peraturan yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan, saudara, yang sudah kita dengar hari ini, tidak secara kebetulan, tetapi firman Tuhan terus akan memperbaiki kehidupan kita semua. Firman Tuhan akan terus menegur, mengingatkan kepada kita, di mana pada hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan berkat dan kutuk. Biarlah saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, dan kita memilih jalan berkat untuk hidup kita, anak cucu, dan generasi-generasi kita yang akan datang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pertemuan hari ini. Besok kita bertemu untuk kita baca kembali Alkitab bersama, saudara. Biarlah semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin hari kita semakin setia, sehingga hidup kita akan senantiasa berkenan di hadapan Yahweh. Terpujilah nama Tuhan, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, dan Yeshua HaMashiach bless you.